Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada malam ini kajian kita yaitu kitab tafsir Al-Quran, yaitu dari dua tafsir, Aisyarut Tafasir dan juga kitab Tanwil Mikbas, yaitu tafsir Ibnu Abbas. Silakan dibuka surat Al-An'am ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagha أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adili sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna as'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sa'ala min nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an. Wa alaikal balak la hawla wa la quwwata illa billah ya dzal jalali wal ikram ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis Rabbana Allahumma aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'aynin waj'alna muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Halaman berapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyam saska, dan jikalau menimpakan kepadamu Muhammad yusibka, siapa Allah menimpakan satu hal yang harus ditimpakan bidurin dengan bahaya, yaitu bisa tafsirnya bisidatin wa fakrin, dengan keberatan dan kepikiran.
Seandainya Allah menimpakan kepadamu yaitu bahaya, deblek dan kemelaratan, ya fala kasyifa. Dur itu mayu limud jasad awin nafas kalmarot wal hazn. Apa yang menjadikan sakitnya tubuh kita atau hati kita seperti sakit atau susah? Ya fala kasyifa, tidak ada yang bisa membuka, menghilangkan. Para rofi'ah, tidak ada yang bisa mengangkat lahu terhadap durin tadi. Illa huwa, siapa illa huwa, kecuali dia Allah. Jadi ya, seandainya Allah itu menimpakan suatu hal yang harus menimpa kepadamu, sesuatu itu bisa jadi bahaya, yaitu deblek atau kemelaratan, maka tidak ada orang yang bisa mengangkat, membuka, menghilangkan terhadap durin tadi kecuali Allah itu sendiri. Berarti ya hanya Allah yang bisa segala sesuatu itu. Wa iyam saska, dan jikalau menimpakan Allah kepadamu, yusibka bi khairin, dengan kebaikan. Nah, kata-kata khair itu kullu ma yas'udul jasmu awir ruhu. Apa-apa yang menjadikan senangnya jisim, enaknya jisim, tubuh atau jiwa, itu khair. Hati nena, api. Jikalau Allah menimpakan kamu itu Muhammad dengan sesuatu hal kebaikan, tadi itu, apakah nikmat, waginan, kenikmatan apa saja, dan kekayaan, hati serasa cukup, bahwa maka dia Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, baik minasiddati wal fakri wal nikmati wal gina, termasuk deblek dan kemelaratan, nikmat dan kekayaan, itu qadirun, maha kuasa. Allah itu segala-galanya maha kuasa, maka mintalah kepada Allah saja. Wa huwa, adapun Allah itu al-qahiru, zat yang memaksa, al-ghalib, yang selalu memenangkan, mengalahkan musuh, mengalahkan apa yang Allah kehendaki harus dia kalah. Fauqa ibadihi, di atas hamba-hamba Allah, mengalahkan hamba-hamba Allah yang lain. Allah itulah yang maha menang, maha mengalahkan di atas hamba-hambanya, wahwa dia Allah itu al-hakimu, zat yang hakim. Jadi al-qahir itu al-ghalib, al-mudil, al-mu'iz. Memaksa, mengalahkan, bisa jadi direndahkan, bisa jadi dimuliakan. Yang satu direndahkan karena kalah, yang satu dimuliakan karena menang. Itu Allah maha begitu itu, maha bisa. Wa huwa dia Allah itu al-hakim, maha menghukumi Allah itu dalam perkaranya dan putusannya. Jadi maha menghukumi perkara dan keputusannya Allah itu, Allah sendiri yang bisa memberikan. Al-khabir lagi maha waspada. Khabir itu maha waspada, maha tahu dengan makhluknya. Dan dengan amalan-amalan mereka, itu Allah tahu. Jadi semua Allah tahu. Kemudian Allah turunkan ayat ini karena ucapan mereka terhadap Nabi. Mat, coba datangkan kepada kita ini seorang yang menyaksikan saksi itu bahwa kamu itu Nabi. Itu karena ada tantangan seperti itu, maka Allah turunkan ayat ini. Karena ada yang menantang Nabi, coba datangkan kepada kami. Yaitu orang yang menyaksikan, yang mana saksi itu mengatakan bahwa kamu itu seorang Nabi. Kul, katakan Muhammad, turun ayat ini. Kepada mereka, ayu syai'in, manakah sesuatu itu akbaru, lebih besar apa ayu, lebih adil, wa ardo, dan lebih meridokan, lebih adil dan lebih menyenangkan. Apanya? Syahadatan, penyaksiannya. Ayo,
Mana sesuatu yang lebih meridhokan, lebih adil, lebih besar penyaksiannya? Allah menjawab, jika mereka menjawab kamu Muhammad, jawabannya gimana? Kalau tidak, jawab sendiri. Kul katakan Muhammad. Allahu adapun Allah itu syahidun. Zat yang menyaksikan baini antaraku Muhammad wa bainakum di antara kamu sekalian. Bahwa saya ini Rasulnya Allah. Dan Quran ini kalamnya Allah. Itu. Jadi saksi saya adalah Allah. Kalau kamu tidak mau berarti saksi, menyaksikan saya Nabi, saya Rasul, ya Allah sendiri yang menyaksikan. Bahwa saya ini adalah utusannya. Quran ini adalah kalamnya. Wa uhiya dan diberikan wahyu ilayya kepadaku. Apa adzal Quran? Quran ini diwahyukan kepadaku. Diturunkan Quran ini kepadaku. Yang dibawa oleh Jibril. Yang tujuannya liundirakum agar aku memberi peringatan pada kalian dengan Quran. Agar aku menakut-nakuti kalian lewat Quran ini. Waman dan kepada orang balago yang sampai siapa man pada Quran. Maksudnya kepada orang yang kesampaian kabar Al-Quran. Ya saya ini sebagai orang yang memberi peringatan dengan Quran. Ya, kalau kamu sekarang mau menerima ya silakan, tidak pun tidak apa-apa, itu urusan kalian. Ila hadzal Quran, ilayya hadzal Quran liundirakum bihi wa man balag. Ainakum, apakah sesungguhnya kalian wahai penduduk Mekah itu telah tasyhaduna? Niscaya mau bersaksi kalian, mau menyaksikan kalian annama Allah, bahwa sungguhnya bersama Allah alihatan ukhra, Tuhan yang lain, maksudnya berhala. Kan kalian mengatakan bahwa berhala itu banatullah, putri-putrinya Allah. Kamu begitu. Kalau mereka Muhammad menyaksikan seperti itu, kul katakan Muhammad, la asyhadu, tidak akan bersaksi aku ma'akum bersama kalian. Saya tidak mau bersaksi bersama kalian. Kalian menyaksikan bahwa Allah itu ada Tuhan yang lain. Saya, katakan Muhammad, tidak akan bersaksi bersama kalian. Kul katakan ya Muhammad, innama huwa, sungguhnya Allah itu ilahun wahid, Tuhan yang satu. Tuhan yang disembah itu Tuhan yang satu. Tidak ada lainnya. Berhala tidak ada. Wa innani, dan sungguhnya saya Nabi itu bariun. Orang yang cuci tangan, lepas mimma dari apa-apa, tusyrikuna yang menyekutukan kalian pada ma, selain Allah, berhala termasuk. Dalam beribadah saya hanyalah kepada Allah. Tidak akan pernah saya sekutukan Allah. Tidak mau saya bersaksi bahwa tiada Tuhan, hanyalah Allah. Tidak ada sembahan yang wajib disembah, hanyalah Allah. Kalau kamu menyaksikan bahwa ada Tuhan selain Allah itu berhala-berhala kamu, urusan kamu. Saya tidak mau ikut-ikut. Jadi mulai dari ayat yang pertama yaitu 17 sampai 19 ini ada 4 simpulan yang bisa kita simpulkan. Pertama adalah wujubul laja ilallahi ta'ala duna ghairi min syairi khalqihi itla yakshifu dzurra illahu. Wajibnya ngungsi, pindah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kita itu sayukianya begitu. Dari semua makhluknya Allah. Karena tidak ada yang bisa membuka atau mengangkat atau menghilangkan bahaya kecuali dialah Allah. Itu ayat Yunus, surat Yunus. Dalam bab ini sangat pol. Pada saat itu Allah nuturi Rasulnya. Itu wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Hai Yunus, janganlah kamu menyembah selain Allah. Yang mana berhala itu tidak berguna bagimu, dan juga tidak membahayakan kamu. Nah ini. Fa'in fa'alta fa'innaka idzam minadz zalimin. Kalau kamu lakukan maka sungguhnya kamu tergolong orang-orang yang zalim.
Itu surat Yunus. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jikalau Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya itu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jikalau Allah itu mengendaki kamu supaya kamu itu jadi orang baik, mendapatkan kebaikan, ya tidak ada yang bisa menolak, tidak ada orang bisa menolak fadl Allah itu. Pasti fadl Allah itu menimpa kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu surat Yunus itu ada. Nah, seperti itu. Ingat bahwa di dunia ini kita, saya dan kamu sekalian, ini tidak ada yang bisa apakah diciptakan menjadi orang baik atau orang jelek. Semuanya itu, atau kita ditimbakan kejelekan. Tidak ada yang bisa menghilangkan kejelekan, kedeblekan, kesusahan, kerusakan, kemelaratan, kecuali Allah. Ingat itu ya. Makanya ukir prestasimu, dirimu, dengan memulai mencicil kebaikan. Mulai dari kecil, mulai dari muda ini, biasa melakukan kebaikan. Ya, apa yang bisa dilakukan di rumah ini, di tempat ini, itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang makan gratis. Jadi makan siang gratis tidak ada. Tidak ada amalan-amalan yang lepas begitu saja tanpa ada pertanggung jawab. Syahadatullahi ta'ala li rasulihi bin nubuwati wa ma unjila alaihi minal Qur'an wa ma atahu minal mu'jizat. Penyaksian Allah Ta'ala terhadap Rasulnya, yaitu dengan kenabian, dan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi dari Al-Quran, dan apa yang Allah berikan kepada Nabi itu dari mukjizat-mukjizat. Semuanya itu disaksikan oleh Allah. Jadi kita bisa begini ini, bisa ngaji seperti ini, bisa bersosialisasi, bermasyarakat. Karena hidup kita hanyalah ibadah, kita bisa ibadah seperti ini. Selalu diawasi oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Yang ketiga, nadaratul rasul balagot kullaman balagul Qur'anul Karim ila yaumiddin. Peringatannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada setiap orang yang Al-Quran sampai hari kiamat itu. Siapa orang yang kedengaran Al-Quran, itulah yang diamar ma'rufi oleh Al-Quran. Termasuk kamu di sini, termasuk kita yang ngaji, dengar Al-Quran dikaji seperti ini. Ini adalah bagian di antara peringatan Rasul. Sudah sampai peringatan Rasul lewat Al-Quran. Ila yaumil qiyamah. Jadi tidak perlu seperti apa yang kita nukan harus disaksikan, harus ini tidak. Secara otomatis Al-Quran disampaikan, itu peringatan dari Rasul sudah sampai ke kita. Nah, itu sampai kepada setiap orang yang kesampaian Al-Quran Karim ila yaumil qiyamah. Berarti kita ini langsung diamalkan, dipraktekkan, itu sudah tidak ada satu kesalahan. Itu yang harus dilakukan. Yang terakhir keempat, takriru mabda'i tauhid la ilaha illallah wa wujubul bara'ah minasyirki. Ketetapan awal tauhid, pengesaan terhadap Allah adalah la ilaha illallah. Dan wajibnya lepas, cuci tangan, menjauh dari kemusyrikan. Jadi ketetapan awal tauhid itu adalah kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah tauhid betul. Dan wajibnya cuci tangan lepas. Cuci tangan itu lepas. Tidak ada hubungan sudah terhadap kemusyrikan. Ini yang harus kita harus selalu kita jaga. Jangan sampai ada nilai-nilai ibadah kita itu yang berbau syirik, tasawuf dengan kemusyrikan. Itulah kajian kita pada malam ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khair. Mungkin ada sisi tanya jawab, disilahkan.
Kalau mau tanya, saya beri kesempatan. Kalau tidak ada, maka saya tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.